Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpira Nirmala Sariakma. Saya Jihan Febriani. Saya Sia Hasan. Saya Rini Rudiana. Saya Muhammad Bilandika. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari bab 4 sejarah Indonesia, yaitu tentang sistem dan struktur politik ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pembahasan yang pertama yaitu tentang masa transisi. Masa transisi yaitu lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintahan ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan BMII. Pimpinan KAMI berbentuk presidium dengan ketua umum Zamroni yaitu PMII. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan tersebut yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Thomas Batubara, Subhan Ze, Harikjan Silalahi, dan Sukastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu pertama aksi Tripura yang akan dibacakan oleh Naiknya Letnan Jenderal Soekarno ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Aksi-aksi tuntunan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar, KAPPI, KAMI, KAPI, kemudian muncul pula KABI, Buruh, Kasih Sarjana, Kawi Wanita, Kagi Guru, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI. Dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1945 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor Berita Republik Rakyat Cina (RRC). Aksi para demonstrasi tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan pemerintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha pembelokan jalannya revolusi kita ke kanan, supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan atau kebijakan Presiden, serta memperhebat penganyangan terhadap Nekolim serta proyek Bridge Malaysia. 2. Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak,
pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar mengubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang. Ia beritahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanda-tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam atau Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Warperdam DR Sugandrio dan Waperdam 3 DR Syahrul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar, diantaranya 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. 3. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden. Namun, pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soekarno bertanggung jawab hingga 2 kali. Sementara itu Soeharto tetap mendapat surat perintah 11 Maret dari Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI. Namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966, memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan atau TAP MPRS. Dengan dijadikannya Super Semar sebagai TAP MPRS, secara hukum Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawak berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandaris MPRS. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Namun kemudian sikap Presiden Soekarno melunak. Ia memerintah agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor
pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967 pada pukul 19.30. Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya pada tanggal 12 Maret 1967. Jenderal Soeharto dilantik menjadi penjabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi penjabat Presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum di MPRS melalui TAP No. XLI di MPRS 1968. Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik. Selanjutnya yang pertama yaitu stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Tugas kayak gini. Langkah pertama lakukan pembangunan nasional tersebut adalah bersama dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 terhadap 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal bersama dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat perlu berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, Rapelita, dan pemilihan umum pemilu. Yang kedua yaitu menyusun dan memiliki Pancasila Rapelita. Yang ketiga yaitu melaksanakan pemilu selambat-lambatnya terhadap Juli 1971. Yang keempat yaitu mengembalikan ketertiban dan keamanan penduduk bersama dengan menyelapkan habis sia-sia G30 SPKI dan tiap-tiap bentuk rongrongan penyelewengan dan juga pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kelima yaitu melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Berdasarkan TAP MPRS 09 tahun 1966, pemerintah diinginkan langsung melakukan pemilu terhadap tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu itu tidak dapat diselenggarakan terhadap 1971. Lembaga pemilu sebagai pelaksanaan pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri. Sedangkan peserta pemilu ditetapkan lewat keputusan Presiden. Selanjutnya, pada tahun 1971 dilakukan penyederhanaan 9 partai politik tersebut menjadi berfungsi dalam 2 partai, yaitu Persatuan Pembangunan, 4 partai Islam, NU, Permusi, PSSI, dan PERTI, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia. Yang kedua yaitu partai non-Islam, yaitu PNI, Darkindo, Partai Katolik, Murba, dan PKI. Dan semua usaha-usaha yang dilakukan Presiden Soeharto semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk triogli pembangunan, yaitu isinya yang pertama stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang ketiga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi semua rakyat. Yang kedua yaitu stabilitas penyeragaman. Stabilitas penyeragaman yang dimaksud yaitu untuk menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus. Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya Pancakarsa, yaitu penerapan Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI dapat diartikan bahwa memiliki 2 fungsi, yaitu fungsinya sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik, ada di bidang politik.
Keikutsertaan militer dalam politik secara umum bersifat non-partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan daripada parpol yang dipandang memiliki kepentingan sendiri. Yang keempat, ada rehabilitas ekonomi Orde Baru. Yang pertama yaitu rehabilitas ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi yang dapat diartikan mengendalikan inflasi agar harga barang tidak melonjak terus. Yang kedua, ada TAP MPRS. Mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik. Yang keempat, ada langkah-langkah yang melakukan prioritas utama mengurangi atau mengendalikan hiperpilasi dengan menyusun APBN berimbang. Yang keempat, ada untuk mengulangi hutang piutang luar negeri. Pemerintah berupaya melakukan diplomasi yang intensi dengan mengirimkan tim nasionalisasi ke Paris, Prancis, Paris Club untuk merundingi hutang negara, dan juga ke London, Inggris, London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. Yang kelima, ada kebijakan pembangunan Orde Baru. Yang pertama, ada pertanian. Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau industri yang menjalankan program pembangunan yang ditekankan pada penciptaan industri pedesaan sebagai wahana pembangunan dan bentuk bimbingan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 yaitu pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintah Orde Baru, yaitu program berupa rencana pembangunan 5 tahun, menunjukkan adanya pelaksanaan tahap demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan tertentu. Agenda pembangunan ini diformulasikan oleh pemerintah Orde Baru dalam bentuk trilogi pembangunan. Sistem kepartaian dan sistem kepartaian ini disederhanakan oleh pemerintah Orde Baru sejak awal tahun 1970-an ke dalam 3 partai. Krisis ekonomi dan tuntutan demokratisasi menjadi alasan gerakan mahasiswa yang akhirnya menjadikan orde ini diganti dengan Orde Reformasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.